Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 3. Yang mana kita akan mempelajari tentang teks petunjuk. Apa yang kalian ketahui tentang teks petunjuk? Jadi anak-anak, ketika kalian melakukan sesuatu ataupun membuat sesuatu seperti membuat jus, menonton televisi, lalu mencuci tangan, dan lain sebagainya. Tentu kalian melihat langkah-langkah ataupun tata cara melakukannya dengan benar. Jadi, di sini yang dinamakan teks petunjuk adalah teks yang berisi arahan untuk melakukan sesuatu. Jadi anak-anak, teks petunjuk adalah teks yang berisi arahan agar seseorang mampu melakukan sesuatu dengan benar. Lalu, tujuan teks petunjuk itu sendiri adalah untuk memberikan panduan atau arahan yang jelas dalam membuat sesuatu, melakukan sesuatu, ataupun menggunakan sesuatu. Lalu anak-anak, dalam teks petunjuk ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat teks petunjuk. Hal yang pertama di sini, kalimat yang digunakan dalam teks petunjuk berupa kalimat perintah. Artinya, dalam membuat teks petunjuk harus mengandung makna yang memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Seperti kita ketahui, contohnya ketika membuat mie instan, anak-anak sering menjumpai kalimat masukkan air ke dalam panci. Kalimat tersebut merupakan kalimat perintah. Lalu yang kedua yaitu cara atau petunjuk disajikan berurutan. Artinya di sini ketika membuat teks petunjuk harus urut sesuai dengan langkah-langkah. Jadi tidak boleh tercampur. Lalu yang ketiga, bahasa yang digunakan harus jelas, singkat, dan mudah dipahami anak-anak. Artinya, dalam membuat teks petunjuk, anak-anak tidak boleh menggunakan kalimat atau bahasa yang berbelit-belit. Jadi harus jelas dan mudah dipahami. Lalu anak-anak, dalam teks petunjuk ada strukturnya di mana sebagai pembeda dari teks yang lainnya. Struktur teks petunjuk yang pertama yaitu tujuan. Di sini biasanya berisi judul ataupun pengantar singkat untuk melakukan teks petunjuk. Lalu yang kedua, alat dan bahan. Bagian ini berisi menjelaskan bahan-bahan apa saja ataupun alat-alat apa saja yang digunakan atau diperlukan dalam membuat sesuatu. Jadi di sini dijelaskan secara terperinci, misalnya ukurannya seberapa, jumlahnya yang dibutuhkan seberapa. Lalu langkah-langkah yang ketiga. Langkah-langkah di sini biasanya berisi urut-urutan atau langkah-langkah kerja teks petunjuk. Biasanya dibuat secara sistematis beruntut, tidak tercampur. Lalu yang keempat, penutup. Pada bagian ini berisi kesimpulan atau ucapan. Bagian ini dapat ada ataupun tidak ada biasanya. Terkadang terisi siap digunakan atau siap disajikan. Berikut contoh struktur teks petunjuk. Di sini terdapat contoh teks petunjuk kincir angin dari plastik. Nah, tujuannya yang dimaksud itu yaitu kita membuat kincir angin dari plastik. Jadi judulnya ini merupakan tujuan.
Lalu alat dan bahan apa saja yang kita butuhkan. Jadi botol plastik bekas, gabus bekas tutup botol, lidi, gunting, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, langkah-langkah apa saja yang kita harus perhatikan. Jadi harus tersusun dengan sistematis, berurutan, tidak boleh acak. Lalu yang keempat yaitu penutup. Jadi biasanya di penutup berisi kalimat siap digunakan atau siap disajikan. Di sini tertulis kincir siap digunakan. Nah, itu termasuk penutup. Lalu anak-anak, dalam teks petunjuk itu ada langkah-langkahnya. Perhatikan langkah-langkah membuat teks petunjuk. Langkah yang pertama di sini, tentukan tema atau topik. Teks petunjuk akan dibuat, jadi hal yang pertama kita lakukan yaitu menentukan topik atau tema, yang mana teks petunjuk apa yang akan kita buat. Lalu yang kedua, buatlah kerangka teks petunjuk sesuai tema. Jadi langkah yang kedua membuat kerangka, membuat susunan teks petunjuk sesuai tema yang kita tentukan. Lalu yang ketiga, susunlah teks petunjuk berdasarkan urutan. Jadi harus disusun secara sistematis, secara runtut. Yang keempat, gunakan kalimat yang jelas dan singkat. Jadi dalam membuat teks kalimat petunjuk harus jelas dan singkat agar nantinya mudah dipahami oleh pembaca. Lalu yang kelima yaitu gunakan pula kata baku dan kalimat efektif. Nah, itu tadi langkah-langkah membuat teks petunjuk. Sekarang dalam teks petunjuk itu ada beberapa jenis. Yang pertama, petunjuk penggunaan. Di sini petunjuk penggunaan itu ada dua. Petunjuk penggunaan alat ataupun yang kedua petunjuk penggunaan obat. Di sini contohnya petunjuk penggunaan obat. Di situ tertulis teks petunjuk untuk umur segini takarannya seberapa, untuk umur segini takarannya seberapa. Nah, itu termasuk teks petunjuk penggunaan obat. Lalu yang kedua, teks petunjuk pembuatan. Di sini contohnya teks petunjuk pembuatan mie instan. Lalu masih banyak lagi seperti teks petunjuk pembuatan kincir angin dari plastik, dari kertas, terus teks petunjuk pembuatan kopi, terus teks petunjuk pembuatan karya seni, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, teks petunjuk melakukan sesuatu. Di sini contohnya mencuci tangan. Jadi kita mencuci tangan perlu adanya teks petunjuk bagaimana mencuci tangan yang benar. Lalu contoh yang lain, melakukan seperti kita menggunakan remote TV, menggunakan mesin cuci, itu pasti ada teks petunjuk yang mana tata cara atau langkah-langkahnya yang menunjukkan teks petunjuk yang benar. Lalu yang keempat yaitu teks petunjuk arah atau denah. Sering kita jumpai pada undangan ada teks petunjuk yang menunjukkan arah agar nantinya kita terarah, agar tidak nyasar ke jalan yang salah, agar kita sampai ke tujuan. Lalu anak-anak, di sini ada teks petunjuk penggunaan televisi contohnya. Mulai dari mencolokkan stiker pada stop kontak, lalu tekan tombol power untuk menyalakan, lalu tekan tombol volume untuk mengatur suara, lalu tekan tombol channel untuk memilih saluran TV, lalu tekan tombol power untuk mematikan TV sampai cabut kembali stiker TV pada stop kontak. Jadi kita sudah pelajari teks petunjuk penggunaan, lalu teks petunjuk pembuatan. Di sini contoh teks petunjuk pembuatan guci dari tanah liat.
Perhatikan. Yang pertama, buat pilihan di atas meja. Lalu yang kedua, membuat lempengan lingkaran sebagai alas. Lalu yang ketiga, lilitkan di atas lempengan. Yang keempat, rapikan dengan menggunakan putsir. Yang kelima, selesai bentuk dengan pilihan. Jadi anak-anak, setelah kita pelajari mulai dari pengertian, lalu tujuan, hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam membuat, lalu struktur teks petunjuk sampai langkah-langkah membuat teks petunjuk, dan contoh-contoh atau jenis-jenis teks petunjuk. Ada 4 macam yang sudah kita pelajari. Sekarang anak-anak perhatikan perintah tersebut. Buatlah karya seni bebas yang mana menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitarmu. Jadi anak-anak, tugas untuk hari ini anak-anak membuat karya seni bebas. Bisa membuat karya seni menghias dinding, contohnya membuat vikora, membuat hiasan dinding, membuat tempat pensil, membuat tempat tisu, ataupun yang lain. Jadi gunakan bahan-bahan yang ada di sekitarmu dengan membuat karya seni yang semenarik mungkin, yang nantinya hasil dari karya seni anak-anak ditampilkan pada hari Selasa dengan menggunakan aplikasi Zoom bertemu dengan ibu guru. Jadi anak-anak, untuk tugas hari ini yaitu membuat karya seni bebas sesuai kreativitas anak-anak sendiri. Jadi perlu apa saja yang anak-anak perlukan dipersiapkan, mulai dari alat, bahan apa saja. Lalu anak-anak jangan lupa menuliskan teks petunjuk dari karya seni yang anak-anak buat, mulai dari tema apa yang kalian buat, lalu alat dan bahan apa saja yang anak-anak gunakan, lalu langkah-langkah apa saja yang anak-anak lakukan sampai penutup. Itu berupa karya seni yang bisa digunakan atau karya seni sebagai hiasan. Nah, di sini disebutkan juga tujuannya kalian membuat karya seni itu apa. Nanti habis ini ibu tunjukkan contoh membuat karya seni yang nantinya sebagai pandangan anak-anak untuk membuat karya seni agar lebih mudah. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan, salah kata, ataupun kalimat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya anak-anak. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap memakai protokol kesehatan.